Apa yang harus kita jawab nanti di hari akhirat pada saat kita meminta syafaat kepada baginda Rasulullah? Di saat ada orang yang menyamakan suara panggilan dari Allah, suara azan itu dengan suara gonggongan anjing. Apa yang harus kita jawab kepada baginda Rasulullah? Apa pembelaan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأحيينا اللهم على سنته وأمتنا في ملته واحشرنا مع زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita. Walaupun kita tanpa mendengarkan suara panggilan azan, namun ada di antara kita yang sudah berhadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Tadi khatib perhatikan, ada salah seorang jamaah yang sudah terkena stroke setengah 12. Beliau sudah bersiap-siap untuk menuju ke masjid. Bayangkan bagaimana mulianya, bagaimana nikmatnya keimanan yang dimiliki oleh orang tersebut, dengan terseret-seret kakinya menunggu becak untuk menanti panggilan azan yang barusan kita dengarkan tadi. Ini adalah nikmat yang paling besar yang hari ini yang bisa kita lakukan, yang masih ditancapkan oleh Allah ke dalam sanubari kita. Oleh sebab itu senantiasalah meminta kepada Allah agar diberikan keselamatan iman di dunia dan di akhirat. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu bagaimana gelapnya alam semesta ini kalau seandainya Allah tidak mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka petunjuk yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencakupi segala aspek dalam kehidupan manusia. Rasul mengatakan salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada kita untuk tidak mencela makanan. Perkataan Rasulullah tersebut baru bisa dibuktikan secara saintis dan masuk ke dalam logika otak kepala manusia itu setelah 15 abad lamanya. Salah seorang profesor dari Jepang, beliau itu membuat sebuah penelitian tentang air, di mana air apabila diputar dengan musik-musik yang baik, yang indah didengar, maka partikel-partikel di dalam air tersebut akan membentuk dengan kristalisasi. Namun apabila air tersebut didengarkan dengan suara musik-musik rock dan sesuatu yang membuat menggoncang, maka dia akan struktur air di dalam struktur partikel yang ada di dalam air tersebut akan kacau balau. Bayangkan 15 abad yang lalu itu baru bisa dibuktikan secara saintis hari ini. Oleh sebab itu
semua petunjuk yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah lailuha kanahariha. Malamnya itu terang benderang, tidak pernah tidak menjadi sebagai pedoman hidup bagi manusia. Hanya saja hari ini bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari. Semoga pada hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah, kita dianjurkan untuk memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga timbul rasa cinta untuk bisa hidup dengan sunnah-sunnahnya. Dan kita jemaah yang berhadir pada Jumat yang penuh keberkahan ini, semoga di antara umat Nabi Muhammad yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu tidak seperti yang kita rasakan hari ini. Rasul mengalami beberapa ujian yang sangat berat, sehingga ujian tersebut membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Dan kesedihan tersebut dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama sekali, meninggalnya sang paman Abu Talib, salah seorang bangsawan Quraisy yang membackup menjadi perisai terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan seorang paman terhadap ponakannya itu ditunjukkan dengan rela mengorbankan nyawanya. Bagaimana yang dilakukan oleh Abu Talib terhadap Rasulullah? Abu Talib memberikan tempat tidurnya untuk Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad tidak dibunuh oleh orang-orang kafir Makkah. Siapa di antara kita yang mempunyai rasa cinta seperti itu hari ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada tahun tersebut Allah memanggil Abu Talib sebagai tameng dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun tersebut pula istri tercinta Khadijah, ibunda Khadijah dipanggil oleh Allah. Sehingga apa yang terjadi? Selama ini yang membackup secara finansial, secara keuangan, secara moral itu adalah ibunda Khadijah. Dan itu diriwayatkan di dalam hadis pada saat Rasul menerima wahyu pertama, itu dengan rasa yang sangat galau luar biasa. Tapi begitu melihat wajah ibunda Khadijah, keresahannya itu hilang 50%. Begitulah kesejukan yang didapati oleh Rasulullah pada saat berhadapan dengan ibunda Khadijah. Namun pada saat itu ibunda Khadijah pun dipanggil oleh Allah, sehingga dua orang yang menjadi tumpuan dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilang sudah. Dan beliau tidak berputus asa untuk meneruskan dakwah ini sehingga kita bisa dalam keadaan Islam hari ini. Beliau pergi ke Taif, ke Bani Saqif. Jaraknya sekitar 70 km dari Mekah. Sesampai di Taif, apa yang dilakukan? Pemuda Taif yang sudah mendapat provokasi dari kafir Quraisy dan kafir Makkah, maka mereka menyambut Rasulullah itu dengan lemparan batu sehingga tubuh mulia tersebut berdarah. Dan beliau pulang ke Mekah tanpa ada rasa marah sedikit pun terhadap orang-orang Taif. Pulang ke Mekah lalu mengatakan, "Aku ini adalah seorang hamba ya Rabb, yang ingin memperjuangkan agamamu agar mereka itu tidak hidup dalam keadaan kejahiliahan. Aku sudah tidak mempunyai siapapun lagi hari ini. Pamanku telah engkau panggil, istri tercintaku telah engkau panggil. Kuserahkan semua urusan ini kepadamu." Maka pada saat itu Allah menghibur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ayat yang khatib bacakan tadi itu merupakan di antara 7 di antara surat di dalam Al-Quran yang dibuka dengan kata-kata tasbih. Hanya 7 surat di dalam Al-Quran yang dibuka dengan kata-kata tasbih. Di antaranya ada di dalam surat Al-Isra. Subhanak. Apa yang dimaksud dengan subhanak? Subhanahu wa at-tanzih, mensucikan Allah. Fi zatihi, lianna zatihi laisa kazatil makhluk, mensucikan Allah pada zatnya karena zat Allah itu bukan seperti zat makhluk.
wa tanzih fi sifatihi lianna sifatihi laisa ka sifatil makhluq, dan kita mensucikan sifat Allah itu bukan seperti sifat makhluk. Wa tanzih fi af'alihi lianna af'alihi laisa ka af'alil makhluk. Ini merupakan bentuk secara totalitas keimanan kita kepada Allah, bahwasanya Allah itu memang tidak akan pernah sama dengan makhluk, dan kita mensucikannya karena tidak akan pernah sama. Maka sangatlah salah apabila kita hari ini menggunakan hukum kita, logika kita untuk melogikakan Allah. Ini adalah sesuatu yang it doesn't make sense, kata. Tidak akan pernah masuk akal dalam pikiran kita. Maka Allah memulai ayat tersebut dengan kata-kata Maha Suci Allah. Setelah itu Allah mengatakan Alladzi asra bi'abdihi. Perbuatan ini adalah mansubun ila Rabbi Muhammad laisa ala abdihi, dan dia ini dinasabkan kepada perjalanan ini, yang memperjalankan ini adalah Allah, Rabbnya Muhammad. Nabi Muhammad tidak berjalan sendiri. Sebagai sebuah logika, apabila kita melakukan perjalanan dengan dimensi kita berbeda dengan dimensi makhluk yang lain, ini akan berbeda tepat waktu yang akan kita tempuhnya. Sebagai ilustrasi, perjalanan dari Soekarno-Hatta ke Heathrow London menggunakan pesawat Garuda itu memakan waktu 14 jam non-stop. Pada saat di dalam pesawat, Khatib melihat ada seekor semut yang berjalan di kaca. Kalaulah semut ini mempunyai umur panjang, setelah dia berangkat dari Soekarno-Hatta menuju ke Heathrow London, dan dia bisa kembali lagi ke Soekarno-Hatta, dan dia akan menceritakan kepada teman-temannya semut yang ada di Indonesia, dia mengatakan, aku telah pergi ke London kemarin. Apa yang akan dikatakan? Semut-semut yang lain semuanya akan tertawa. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak akan pernah percaya dan tidak akan pernah masuk ke dalam logika kepala mereka. Bagaimana mungkin seekor semut itu bisa melakukan perjalanan dalam beberapa hari dari Jakarta ke London? Ini merupakan sebuah ilustrasi bagaimana yang bisa dipahami oleh manusia hari ini tentang bagaimana dahsyatnya perjalanan Isra tersebut. Itu baru bisa diungkapkan dengan teknologi pesawat. Jarak antara Baitullah Haram dengan Baitul Maqdis itu berjarak 1250 km. Apabila kita berjalan dengan unta, yang tradisi pada masa itu menempuh waktu pulang pergi itu 1 bulan, 15 hari pergi, 15 hari pulang. Dengan kecanggihan teknologi hari ini, maka kecepatan pesawat itu bisa menembus 15 menit dari Mekah ke Baitul Maqdis dengan pesawat supersonik. Ini adalah baru satu sisi yang hanya bisa dijelaskan dengan media pesawat. Maka oleh sebab itu, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menggunakan hukum yang diciptakan oleh Allah. Maka tidak berlaku hukum bagi manusia, di mana manusia memerlukan dimensi waktu dan dimensi ruang. Maka itu hukum tersebut tidak berlaku pada saat Allah memperjalankan hambanya. Dan hambanya dalam ayat ini merupakan sebuah ungkapan yang paling tertinggi predikatnya dalam kehidupan manusia. Bukanlah seseorang pada saat menjadi presiden itu adalah sebuah predikat yang tertinggi, menjabat sebagai gubernur ataupun wali kota, menjadi seorang guru besar ataupun rektor. Bukanlah itu predikat yang tertinggi. Akan tetapi pada saat Allah mengakui orang tersebut sebagai hambanya, maka orang tersebut telah memiliki predikat tertinggi, status di atas muka bumi ini. Inilah perjalanan yang dibawakan oleh Allah terhadap hambanya. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Para mufassirin menyebutkan kenapa perjalanannya harus malam hari. Ini diungkapkan dengan beberapa ujian, di mana orang-orang kafir Quraisy pada saat mendengarkan berita tersebut, mereka mengatakan, hancurlah dakwah Muhammad kali ini. Dia telah mengatakan sesuatu yang memang tidak masuk akal.
Kenapa dikatakan demikian? Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai perjalanan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1250 km dalam jangka 1 malam? Maka dakwah Nabi Muhammad tidak akan pernah dipercaya lagi oleh kaum-kaumnya. Begitu ungkapan orang-orang kafir Quraisy, dan mereka mencoba untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Namun apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah? Pada saat ungkapan tersebut diungkapkan, diceritakan kepada Abu Bakar, apa yang dijawab oleh Abu Bakar? Abu Bakar menanyakan kepada orang tersebut, apakah berita tersebut keluar dari Nabi Muhammad? Apakah berita tersebut keluar dari mulut Muhammad? Iya, Muhammad yang mengatakan seperti itu. Kalau memang demikian, maka aku mempercayai apapun yang dia katakan. Ini merupakan di antara hikmah terbesar pada saat kita membacakan ayat ini, yaitu mengajarkan kepada kita bahwasanya iman itu tanpa batas dan beriman itu tanpa syarat, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar telah menunjukkan sebuah kisah kepada kita bahwasanya beriman kepada Allah itu tanpa syarat dan tanpa batas. Inilah yang harus kita contohi dari semangat bagaimana perjalanannya. Kenapa harus malam hari? Karena memang tidak dapat dilihat oleh manusia. Tidak ada manusia yang bisa melihatnya. Dan inilah hal yang gaib. Maka keimanan Abu Bakar itu adalah keimanan as-siddiq, orang yang paling berat imannya di atas jagat raya ini. Kalau mau ditimbang dengan keimanan orang setelah dia sampai nanti hari kiamat, jauh lebih berat iman Abu Bakar. Begitulah kehebatan dan kedahsyatan keimanan mereka. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah. Alladhi barakna haulah. Para mufassirin banyak mengatakan bahwasanya keberkahan itu adanya di dua negeri tersebut, di Mekah dan di Baitul Maqdis. Bayangkan di mana ada suasana orang paling nyaman pada saat beribadah, kecuali pada saat berada di Mekah dan di Baitul Maqdis dan di Masjid Nabawi. Melihat Ka'bah saja, melihat Ka'bah saja kita bisa meneteskan air mata, meleleh air mata hanya dengan melihat. Dan pada saat membaca Quran di sana, inilah yang dimaksud dengan keberkahan tersebut. Begitu juga pada saat seseorang berada di Masjidil Aqsa, keberkahan tersebut akan didapatinya. Dari mana kita ketahui? Sampai dengan hari ini, sehebat apapun orang Zionis menyerang Palestina, mereka tidak akan pernah punah, mereka tidak akan pernah habis. Inilah keberkahan yang Allah berikan kepada negeri-negeri yang diberkahi oleh Allah. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah ini adalah maha mendengar, maha melihat. Inilah yang harus kita pahami bersama jamaah yang dirahmati Allah. Pada saat kita sedang berjuang, pada saat kita berjuang memperjuangkan ajaran agama Allah ini, maka kita tidak pernah berputus asa. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada saat proses Isra dan Mi'raj tersebut, Rasulullah telah diperlihatkan ayat-ayat Allah. Di antara ayat Allah yang dinampakkan pada saat itu adalah adanya surga, adanya neraka. Dan ini menjadi motivasi kepada kita semuanya. Pada saat kita lelah memperjuangkan agama Allah ini, maka ingatlah bahwasanya Allah telah menjanjikan surga kepada kita. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Di mana surga itu pada saat kita berjalan, kita akan melihat di bawah telapak kaki kita air yang mengalir. Bagaimana indahnya suasana surga, sehingga kita tidak akan pernah lelah untuk berjuang memperjuangkan agama Allah ini. Ini yang harus kita yakini, karena ini yang dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra dan Mi'raj. Dan begitu juga Rasul melihat bagaimana dahsyatnya azab neraka tersebut, sehingga apa?
pada saat ada tawaran bagi seseorang diberikan jabatan untuk menghina agama Allah, maka dia tidak akan pernah menghina agama Allah ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia teringat dengan neraka yang dijanjikan, yang dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jabatan, harta, kemaksiatan apapun yang ditawarkan kepada diri orang tersebut, dia tidak akan pernah untuk mau melakukannya, dikarenakan adanya ancaman neraka yang sudah dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan pelajaran penting kepada kita semua jamaah yang dirahmati Allah. Pada saat kita sudah mengetahui kisah-kisah tersebut, ini semuanya sebenarnya menjadi ibrah kepada kita. Ada beberapa hal yang memang harus menjadi pelajaran kepada kita, dan ini harus kita jawab bersama-sama. Sudahkah kita melakukan pengorbanan sebagaimana yang dilakukan pengorbanan oleh Abu Talib? Rela mengorbankan jiwanya, memberikan tempat tidurnya kepada keponakannya. Adakah usaha yang kita lakukan hari ini untuk memperjuangkan agama Allah, yang kita telah merelakan jiwa kita pada saat agama Allah ini dihina? Pernahkah kita mempertahankan, memperjuangkan agama Allah ini? Apa yang harus kita jawab nanti di hari akhirat pada saat kita meminta syafaat kepada baginda Rasulullah? Di saat ada orang yang menyamakan suara panggilan dari Allah, suara azan itu dengan suara gonggongan anjing, apa yang harus kita jawab kepada baginda Rasulullah? Apa pembelaan kita? Maka jamaah yang dirahmati Allah, kekuatan umat Islam itu adalah di doa. Doakan orang-orang yang membenci Islam tersebut agar dia diberi hidayah. Kalaupun dia tidak diberi hidayah, maka mintalah kepada Allah agar Allah yang akan membalas terhadap tingkah laku mereka. Karena balasan dari Allah itu jauh lebih dahsyat dan jauh lebih cepat dari apapun yang kita pinta. Yang kedua yang harus kita ambil ibrah dari perjalanan ini adalah bagaimana Sayyidah Khadijah, Ibunda Khadijah, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya. Di dalam kitab Manaqib Khadijatul Kubra diungkapkan pengorbanan Ibunda Khadijah itu terhadap agama Allah ini sungguh luar biasa. Pada saat itu melihat Rasul tidak mempunyai apapun, pada tahun itu sudah mengalami masa pemboikotan, dan Ibunda Khadijah mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apabila aku nanti kelak mati dan engkau tidak mempunyai apapun lagi untuk engkau perjuangkan agama Allah ini, maka congkellah kuburku dan gunakanlah tulang belulangku untuk engkau perjuangkan agama Allah ini." Sudahkah hari ini kita memperjuangkan agama Allah ini sebagaimana yang diwasiatkan oleh Ibunda Khadijah? Berapa banyak harta yang hari ini kita cari? Pernahkah kita mewasiatkan harta kita ini untuk kita perjuangkan di jalan Allah? Sungguh demi Allah jamaah yang dirahmati Allah, hampir semua orang-orang yang meninggal itu mewariskan harta, dan harta itu diperebutkan oleh anaknya. Sungguh kasihan orang yang mencari harta itu. Tidak sedikit pun dari harta mereka itu bisa dipergunakan untuk bekerja setelah mereka mati. Maka oleh sebab itu, selagi kita masih hidup di dunia ini dan mempunyai kelebihan yang Allah berikan kepada kita, maka peruntukkanlah, wasiatkanlah harta tersebut untuk kita pergunakan agar diperjuangkan untuk agama Allah ini. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jemaah semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
اللهم صل على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حسبنا حسابا يسيرا، اللهم إنا نسألك العفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.